Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Bapak, saya ingin melanjutkan sebagai moderator. Saya selaku Verena Marcelia akan memandu sesi ketiga ini. Baik, langsung saja materi yang akan disampaikan tentang kode etik profesi kepada Bapak Dr. Taufikur Rahman, SHM HUM, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini waktu yang sangat kritis. Ini anaknya tidur sama-sama. Baik, Pak sekalian, karena yang tugaskan belum selesai, ya kita tuntaskan sampai waktu yang sudah ditentukan. Tadi terakhir pasal 7 huruf I, sekarang pasal 7 huruf H ya, terkait dengan bantuan cuma-cuma atau prodio. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodio bagi orang yang tidak mampu. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita terhadap orang yang tidak mampu tidak dikatakan profesional, tetap profesional itu terkait dengan kinerja yang dilakukan selama tetap dalam koridor aturan-aturan yang ada, sekalipun mereka tidak mampu dan bahkan kita membebaskan seseorang dari biaya penanganan perkara, tetap dengan tanggung jawab yang tinggi bahwa sekarang harus dalam memberikan layanan jasa hukum harus secara maksimal. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa ketika kita memberikan bantuan hukum kepada orang yang kita bebaskan dari pembiayaan, perhatian kita harus sama. Tidak boleh berbeda, oh ini berbayar, oh ini tidak. Karena tidak, maka kemudian kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kepada orang yang khususnya kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi, seorang advokat bisa memberikan bantuan secara cuma-cuma dengan tetap mempertimbangkan aspek kepedulian kita dalam menangani perkara. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, sekalipun bantuan hukum yang kita berikan itu secara cuma-cuma atau tidak berbayar, jangan melupakan aspek-aspek dalam rangka untuk meminimalisir risiko-risiko hukum yang terjadi karena kekurang-hatian kita semuanya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa sebaiknya dalam bentuk sesederhana apapun tetap kalau bisa dituangkan secara tertulis sekalipun hanya 1 lembar. Termasuk dalam hal pembebasan biaya dalam penanganan perkara. Ya. Harus tegas di sana disebutkan bahwa dalam penanganan perkara ini yang bersangkutan dalam hal ini klien dilepaskan dari tanggung jawab pembiayaan, tidak apa-apa dituliskan secara tegas di sana. Dan kalaupun kemudian dari pembebasan itu karena katakanlah dalam perkara perdata, karena perkara perdata menyangkut kekayaan, harta kekayaan, sehingga sangat dimungkinkan dalam penanganan perkara itu katakanlah menang, karena menang secara material ada nilai-nilai yang didapatkan katakanlah, berapapun katakanlah yang mau dibebankan untuk diambil dari keuntungan yang didapatkan dari penanganan perkara yang menang,
sebisa mungkin semuanya dituliskan, ya, dituliskan. Berapa yang kalau seandainya perkara menang, kemudian yang menjadi hak dari Bapak sekalian karena membebaskan penanganan perkara tadi. Apakah katakanlah apakah 5%, 10% dari nilai jual tetap harus dituliskan, ya. Hitam putihnya harus jelas supaya ada kepastian hukum bahwa memang katakanlah bebas ini semuanya, ya, baik menang atau tidak menang semua dibebaskan. Berarti Bapak Ibu sekalian memiliki hati yang mulia, ya, membebaskan kepada klien dari biaya perkara, penanganan perkara, termasuk apakah itu menang atau kalah, semua dibebaskan. Itu berarti Bapak sekalian adalah orang yang sangat mulia sekali, yang tidak menginginkan imbalan apapun, sekalipun itu perkara menang. Jangan yang sering terjadi Bapak sekalian, seakan-akan membebaskan beban kepada klien, seakan-akan gitu ya, tapi mentongnya di belakang gitu ya. Dengan cara apa? Memaksa mengambil 50% dari kemenangan tadi gitu ya. Padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya apakah si advokat menerima 5%, tidak ada kesepakatan, tapi karena menang kemudian mengambil bagian yang tidak disepakati sebelumnya. Sekali lagi dalam hal ini apapun ya yang disepakati harus dituangkan secara tertulis supaya nanti kalau ada pergantian pemikiran, pergantian itikat yang semula orangnya baik, memiliki itikat baik, niat baik, tapi kemudian berbalik arah karena yang sebelumnya katakanlah klien ini tidak memiliki perkiraan bahwa apa yang diperjuangkan itu berhasil, bisa menang. Tapi begitu ternyata pada akhirnya perkara itu menang, kemudian melihat nilai rupiahnya besar, jangankan mau memberikan sebesar katakanlah 25%, sebesar pun tidak akan mau dilepas karena melihat begitu tinggi sekali itu ya. Nah ini karena itu saya menyarankan pada Bapak sekalian, apapun kalau bisa dituangkan secara tertulis, baik menyangkut pelepasan pembiayaan penanganan perkara ataupun yang muncul di kemudian hari setelah putusan gitu ya. Apalagi putusan itu ternyata memenangkan posisi Bapak Ibu sekalian. Nah ini harus dituangkan semuanya secara tertulis sehingga ketika dia memiliki niatan yang sudah berubah, yang tadinya mau memberikan katakanlah persentase 20% diberikan kepada advokat, kemudian melihat nilainya besar, enggak jadi ah. Nah, dia mau ingkar dari apa yang sepakati, Bapak Ibu sekalian tinggal menunjukkan dokumennya, Pak. Ini dulu kita sepakat bahwa kalau perkara ini berhasil menang, saya mendapatkan 20%. Atau ya, yang penting dituangkan secara tertulis, Pak sekalian. Kemudian pasal 7 huruf I, advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. Jadi ini terkait atau dikaitkan dengan prinsip keterbukaan, kejujuran, apapun hasil dari penanganan perkara itu menang atau kalah wajib disampaikan apa adanya kepada kliennya. Jangan tidak disampaikan ya. Jadi menang atau kalah. Karena memang dalam penanganan perkara itu ada dua kemungkinan. Ya kalau tidak kalah, ya menang. Dua opsi ini yang harus disampaikan. Kalah disampaikan, menang juga disampaikan. Barangkali mungkin ketika kalah, ya mungkin disampaikan kenapa kalah. Yang jelas bahwa kalah menang kan bukan bergantung pada kita. Karena itu kita memang tidak boleh menjanjikan kemenangan, karena kemenangan itu
bukan wilayah advokat. Menang tidak itu adalah wilayahnya hakim, ya, wilayahnya hakim. Tergantung pada subjektivitas hakim dalam memberikan penilaian terhadap perkara itu. Ya. Penilaian itu sangat bergantung kepada kecakapan kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam upaya untuk menguatkan keyakinan majelis hakim. Bergantung pada bagaimana argumentasi yang dibangun dalam apakah surat gugatannya atau ketika dalam melakukan jawaban-jawaban atau dalam perkara pidana terkait dengan apakah itu eksepsi yang kita sampaikan atau pada pembelaan kita atau duplik kita, itu bergantung dan bagaimana melalui pembuktian-pembuktian yang ada sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa klien Bapak sekalian adalah pihak yang katakan dalam perkara pidana adalah pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas terjadinya tidak pidana yang dilakukan atau didakwakan dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian wajib menyampaikan baik perkara itu menang ataupun tidak menang. Dan tidak boleh membalikkan ya. Yang menang disampaikan kalah atau sebaliknya kalah disampaikan menang. Pasal 8 huruf A, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau officium nobile. Dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Jadi kedudukan atau status dari advokat dalam persidangan di peradilan itu sederajat Bapak sekalian, yaitu sebagai sama-sama sebagai aparat penegak hukum. Jadi saya sudah mengatakan bahwa sebelum adanya undang-undang ini, kedudukan advokat bukan sebagai aparat penegak hukum, tapi melalui undang-undang, maka status advokat adalah sebagai aparat penegak hukum. Sekalipun dengan embel-embel aparat penegak hukum, tetap advokat tidak menerima bayaran dari negara. Ya. Bayarannya adalah ya dari klien Bapak Ibu sekalian yang dibantu dalam penyelesaian hukumnya. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Advokat. Kebebasan dan kemandirian advokat sebagai sarana untuk mewujudkan officium nobile, yaitu sebagai profesi terhormat. Kemudian keterkaitan dengan iklan, apakah boleh advokat itu mengiklankan? Ya. Pasal 8 huruf B. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Memang ini saya bilang merupakan ya pasal karet ya, bisa tergantung pada penafsiran dari masing-masing. Jadi apakah ketika kita membuat papan nama Farina and Partner, misalkan ya, apakah itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik? Bergantung. Kalau melihat dari ketentuan ini, kalau pembuatannya itu kalau katakanlah yang normal ukuran mungkin katakanlah
ya mungkin 60 kali 1 katakanlah. Ini di 2 meter apa sampai 2 meter tulis besar gitu ya, sehingga menarik perhatian ya. Ini bisa dikategorisasikan sebagai pelanggaran kode etik terkait dengan larangan pemasangan iklan. Memang ini sangat apalagi kalau dikaitkan dengan dunia informatika seperti saat ini, apakah ketika menuliskan dalam website nama ini itu pelanggaran pemasangan iklan. Jadi terus terang sangat bergantung kepada subjektivitas anggota Dewan Kehormatan, apakah itu merupakan larangan tidak. Ya. Sekali lagi hanya di sini ketentuannya pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan. Yang dinamakan berlebihan itu yang ukurannya berapa gitu kan? Kan nggak ada di sini itu ya. Apakah ukuran 1 kali 2 meter itu merupakan ukuran atau bentuk yang berlebihan? Ya kembali kepada pendapat dari anggota Dewan Kehormatan ketika katakanlah mungkin suatu saat terus terang ini belum pernah ada ya, perkara ini belum pernah masuk di Dewan Kehormatan. Katakanlah nanti suatu saat ya ketika saudara atau bapak sekalian tidak senang pada advokat yang lain nggak senang, terus mencari-cari ketidaksenangan itu kebetulan di kantor dia dengan menuliskan ukuran yang besar, misalkan Johan Effendi Law Firm, misalkan ya. Saudara secara subjektivitas sudah nggak senang pada advokat itu. Kesempatan ya untuk mempersoalkan dengan dalih bahwa plan nama yang dibuat itu sebagai bentuk menarik perhatian publik dengan ukuran sebesar itu dianggap melanggar pasal 8 huruf B. Ya. Boleh jadi kalau memang itu dalam pandangan umum adalah ukuran yang tidak secara umum seperti itu, umumnya hanya katakanlah berapa ya, 40, 60 atau berapa gitu ya. Ini kok ada papan nama ukuran sampai 3 meter, 1 kali 3 meter panjang sekali, sehingga menarik perhatian. Boleh jadi ya. Bergantung nanti apakah itu memang dianggap sebagai satu larangan, sangat bergantung bagaimana argumentasi dari Bapak sekalian dan bagaimana pendapat subjektivitas dari majelis hakim. Majelis hakim nanti akan kita lakukan ada 5 orang ya yang mewakili berbagai dari unsur-unsur. Nanti akan kita cermati lebih lanjut. Sekarang terkait dengan iklan, pada prinsipnya iklan itu boleh, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah dalam ukuran bentuk yang berlebihan yang memancing perhatian publik. Kemudian terkait dengan keberadaan kantor advokat, yang mungkin Bapak sekalian yang mau membuka kantor advokat, ini harus diperhatikan pasal 8 huruf C. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di satu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Ini kriteria merugikan kedudukan dan martabat advokat yang bagaimana memang tidak ada secara rinci ya. Apakah ketika katakanlah di suatu ruko katakanlah ya, di suatu ruko di ruko itu ada panti pijat katakanlah ya. Kebetulan si pemilik pengelola jasa pijat tadi itu baik dengan Bapak sekalian kemudian memberikan memfasilitasi, Mas nggak punya kantor ya, itu di lantai saya di 3 itu kosong, dipakai aja. Nah, sekarang
membuka kantor di lingkungan seperti itu apakah merugikan kedudukan dan martabat advokat? Ya ini sangat bergantung pada subjektivitas penafsiran dari dalam hal ini tentunya kalau itu masuk ya apakah ini masuk dalam pengertian pemahaman merugikan kedudukan dan martabat advokat ya. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh advokat senior Hotman Paris ketika dia pada waktu liburan kemudian dengan pakaian yang namanya renang, pakaian renang seperti itulah ya. Nah, kebetulan dia foto bersama cewek-cewek itu ya, yang notabene cantik-cantik semuanya lah ya, dengan pakaian ala seperti itu. Nah, kemudian apakah itu masuk dalam koridor tidak bisa mempertahankan kedudukan dan martabat advokat? Dia mengatakan, loh, ini adalah hak privasi saya sebagai pribadi. Saya tidak menjalankan tugas melakukan jasa hukum sebagai advokat, tapi saya pribadi, saya punya hak untuk juga memanfaatkan waktu liburan dengan berenang gitu ya. Nah, ini batas-batasan yang sangat tipis sekali, sangat bergantung pada bagaimana anggota Dewan Kehormatan memberikan tafsir ya. Memang belum ada rambuan dari Dewan Kehormatan Pusat kriteria teknis terkait dengan merugikan kedudukan dan martabat advokat. Kemudian pencantuman bukan advokat. Pasal 8 huruf D. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat. Jadi dia bukan advokat tapi dicantumkan seolah-olah dia adalah seorang advokat. Atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Jadi katakanlah mungkin baru sekalian punya keponakan gitu ya. Keponakan itu sebetulnya dia bukan advokat tapi dia memiliki kepiawaian karena memang dia kuliah hukum katakanlah ya. Dia sudah kuliah hukum, sudah lulus. Bahkan di lingkungan orang-orang sekitar dia dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam bidang hukum dan sebagainya. Tetapi faktanya memang dia tidak pernah ikut ujian advokat gitu ya. Di sini kemudian kebetulan Bapak Ibu sekalian yang mengelola kantor advokat kemudian memasukkan namanya padahal dia tidak memiliki izin sebagai seorang advokat, tapi mencantumkan namanya seolah-olah dia sebagai seorang advokat, itu tidak diperbolehkan, dilarang. Pasal 8 huruf E. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Jadi jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada orang-orang terlebih anak buahnya yang memang dia tidak memiliki kualifikasi sebagai advokat sehingga tidak dapat dibenarkan untuk memberikan nasihat-nasihat hukum kepada klien. Sekalipun memang dalam keseharian
karena memang dia sebetulnya sudah menyelesaikan studi hukum, ya, tetap tidak diperbolehkan. Kemudian larangan publisitas melalui media. Pasal 8 huruf F. Tidak dibenarkan mencari publisitas melalui media massa atas tindakannya dalam penanganan perkara untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan. Apakah mempublikasikan dalam koridor untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dari kliennya itu tidak diperbolehkan? Pada prinsipnya diperbolehkan. Yang dilarang adalah kegiatan itu dilakukan semata-mata untuk publisitas dirinya, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau publisitas bagian dari upaya perjuangan kepentingan hukum kliennya, tidak masalah. Memang batasan tipis sekali Pak sekalian, karena ketika seorang menangani perkara dan dalam upaya memperjuangkan kepentingan dari kliennya, mau tidak mau harus juga disampaikan ke publik. Kalau tidak, posisi atau yang selama ini posisi kliennya dalam koridor yang berkembang di masyarakat, dia orang yang dalam tanda kutip yang bersalah, sehingga sebetulnya informasi yang diberikan ke publik ini, media ini, itu bagian dari upaya untuk memperjuangkan kepentingan klien, itu sangat diperbolehkan. Tapi ketika informasi yang diberikan ke media itu semata-mata untuk publisitas dirinya, itu yang tidak diperbolehkan. Memang batasan seperti ini sangat tipis sekali. Ya, yang tahu adalah yang bersangkutan, apakah itu betul-betul murni perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan hukum dari kliennya, atau hanya sekedar publisitas dirinya. Terkait dengan pengunduran diri, tadi sudah sempat tersinggung terkait dengan melepaskan dalam hubungan kuasa. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Jadi Bapak sekalian, termasuk dalam hal ini ketika sekalipun sudah bersepakat, katakanlah menyangkut beban biaya, kalau bisa juga sepakat itu terkait dengan strategi di dalam memperjuangkan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebab ketika terjadi perbedaan yang signifikan antara klien dengan advokat, itu advokat bisa mengundurkan diri. Jadi misalkan dalam perkembangan atau di awal itu sudah bisa disimpulkan, ini jika kecenderungannya ingin memenangkan dengan berbagai cara, ya. Inginnya itu bukan menang dengan berbagai cara apapun, bahkan cara-cara yang melanggar kode etik, ya, melanggar hukum, ada kecenderungan di sana. Ini kalau memang sudah tidak ada tidak ada kesamaan pandang dalam menyelesaikan perkara, bisa advokat mengundurkan diri. Ini yang pernah terjadi dalam kasus yang melibatkan Sambo, ya.
yang sebelumnya di-handle oleh advokat siapa namanya, kemudian karena tidak ada kecocokan, kesamaan ya dalam menyelesaikan perkara, ya kemudian meninggal, mengundurkan diri. Jadi kalau sudah ada kecocokan, langkah-langkah yang akan tempuh ya lebih baik mengundurkan diri supaya tidak terjadi pertentangan batin atau nurani. Kemudian terkait dengan mantan hakim. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Ini bisa dipahami karena dalam proses di peradilan sebagaimana kita ketahui bahwa sekalipun sudah diputuskan, boleh jadi perkara itu kan belum inkrah. Dia masih ada upaya hukum banding, ada upaya hukum kasasi. Kalau hakim kemudian dia pensiun, kemudian beralih profesi sebagai advokat, kalau tidak dibatasi mengenai waktu ini sangat riskan terkait dengan konflik of interest. Di batasan waktu minimal 3 tahun setelah berhenti dari pengadilan yang berkaitan. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan Bapak sekalian. Mungkin supaya, karena ini waktu-waktu yang sangat kritis, nanti kalau masih ada waktu barangkali bisa mempraktekkan, ya, memperagakan dalam konteks sebagai Dewan Kehormatan, kalau memungkinkan waktunya nanti ya, supaya apa? Karena kalau kita terlibat dalam proses untuk meminimalisir ngantuk-ngantuk ya, karena ini waktu yang sangat kritis, apalagi terkait dengan materi-materi yang barangkali sekalipun dalam koridor lebih umum, tapi ini terkait secara langsung dengan yang dilakukan oleh seorang advokat, sehingga memang harus mau tidak mau harus dipahami oleh Bapak sekalian. Kemudian pasal 9 tentang kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa pengawasan yang real di lapangan dalam hal ini secara teknis, secara operasional dilakukan oleh komite pengawas Komwas, ada pengawas di masing-masing Dewan Pimpinan Cabang Pradi itu ada komite pengawas. Di samping komite pengawas ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini yang melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran, sedangkan komisi pengawas ini yang bersifat aktif memonitor bahwa sekalian sebagai advokat apakah dalam pelaksanaan fungsi sebagai advokat sudah sesuai dengan kode etik atau tidak. Kalaupun dinilai ada pelanggaran, maka komisi pengawas juga bisa memberikan masukan, bahkan dalam tanda kutip teguran-teguran kepada advokat. Sedangkan ketika sudah berproses dan ini perlu diperiksa, maka atas rekomendasi komite pengawas diajukan ke Dewan Kehormatan bisa, atau atas dasar pengaduan dari organisasi atau secara individual mungkin itu sebagai advokat melaporkan, mengadukan ke Dewan Kehormatan atau sebagai masyarakat, sebagai klien dari
seorang advokat yang dalam tindakannya merugikan kepentingan klien, sehingga dia bisa diadukan ke Dewan Kehormatan. Ini kebetulan di Dewan Kehormatan itu yang perlu saya sampaikan bahwa dalam satu pemeriksaan itu terdiri atas 5 person. 5 person itu 3 orang mewakili advokat, 2 bisa dari akademisi, bisa dari masyarakat. Kebetulan jadi yang dari profesi advokat itu 3 orang yang di tengah itu adalah yang advokat, kemudian yang ada di pinggir kanan maupun kiri itu yang bisa dari akademisi, bisa dari tokoh masyarakat. Siapa yang punya hak untuk mengadukan advokat di Dewan Kehormatan? Itu diatur dalam pasal 11. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan. Yang pertama adalah klien. Yang kedua, teman sejawat advokat. Yang ketiga, pejabat pemerintah. Yang keempat, anggota masyarakat. Yang kelima, Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Pusat atau cabang atau daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Jadi yang bisa mengajukan itu klien, teman sejawat, dalam hal ini advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, kemudian organisasi, bisa Dewan Pimpinan Pusat, DPC, kemudian DPD, dari organisasi profesi advokat, di mana teradu menjadi anggota. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang atau daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat. Jadi pemeriksaan di kode etik advokat itu sekalipun mungkin akan bersentuhan dengan berkaitan dengan perkara perdata dan sebagainya, tapi yang jelas bahwa fokus pemeriksaan ini adalah menyangkut kode etik, tidak terkait dengan hak atau menyangkut dengan harta kekayaan dan sebagainya. Fokus pada kode etik. Kadang-kadang kelupaan, saking larutnya dalam perkara itu, justru yang menjadi fokus itu adalah persoalan mengenai keperdataannya. Padahal ini adalah terkait dengan kode etik profesi. Dan tata cara pengaduan diatur dalam pasal 12. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan, cabang atau daerah, atau kepada Dewan Pimpinan, cabang atau daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan, cabang atau daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Jadi pada prinsipnya tadi yang kelima kriteria, apakah klien, anggota masyarakat, atau teman sejawat, kemudian organisasi, itu bisa mengadukan seseorang yang dalam tanda kutip patut juga melakukan pelanggaran kode etik. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah meneruskannya kepada Dewan
kehormatan cabang daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Jadi kalau pengaduan disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Cabang meneruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan tersebut. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang atau daerah. Bapak sekalian, terkait dengan penyusunan pengaduan itu tidak jauh berbeda dengan ketika Bapak Ibu sekalian menyusun gugatan, ya. Jadi ada 3 bagian yang harus ada dalam sebuah pengaduan. Pertama adalah harus menggambarkan tentang identitas para pihak, baik sebagai pengadu maupun teradu, siapa pengadunya, siapa teradu, harus jelas semuanya. Kemudian yang kedua adalah menguraikan tentang posita atau fundamentum petendi, apa keadaan-keadaan yang menunjukkan satu peristiwa dari kasus yang ada, kemudian terkait dengan hukumnya, ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah petitum, yaitu apa yang diminta. Hampir sama dengan gugatan, cuman disebutkan pengaduan bukan gugatan. Pihak yang merasa dirugikan oleh perilaku advokat, maka dia di sana berkedudukan sebagai pengadu, istilahnya adalah bukan penggugat tergugat, tapi pengadu dan teradu. Pengadu adalah orang yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan sikap perilaku yang ditunjukkan oleh advokat yang lain. Insyaallah. Pemeriksaan tingkat pertama, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat khusus tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan kopi surat pengaduan tersebut. Jadi setelah diterima surat pengaduan dari pengadu, terhitung 14 hari sejak tanggal penerimaan itu wajib disampaikan kepada teradu. Kemudian selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari, pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Kemudian jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Hak jawab itu diberikan dalam tenggang waktu 21 hari. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga kalaupun tidak ada para pihak, maka Dewan Kehormatan bisa melakukan menyidangkan perkara yang diajukan. Jadi Bapak sekalian, terkait dengan proses dalam pengaduan ini, pengadu ketika mendaftarkan atau mengadukan
tentunya sudah dipersiapkan tentang pengaduannya. Jadi tadi sudah sampaikan apa yang harus disebutkan di dalam pengaduan. Pertama adalah menyangkut identitas para pihak. Jelas siapa pengadu dan siapa yang diadukan sebagai teradu. Kemudian yang kedua adalah menyangkut posita, bagian posita atau fundamentum petendi. Kemudian yang terakhir adalah petitum, yaitu apa yang diminta terkait dengan kondisi atau fakta yang disampaikan di dalam posita atau fundamentum petendi. Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. Yang ada perbedaan dasar sekalian antara pemeriksaan di Dewan Kehormatan dengan di lingkungan peradilan, apakah umum, agama, atau tata usaha negara. Pengadu sekalipun dia memberikan kuasa kepada advokat, ya, tetapi dalam pemeriksaan di Dewan Kehormatan itu yang boleh menjawab apakah secara tertulis atau lisan itu hanya prinsipal, dalam hal ini adalah pengadu dan teradu. Advokat dari pengadu atau advokat dari teradu tidak memiliki hak, ya, tidak memiliki hak. Jadi komunikasi, yang bisa berkomunikasi itu hanyalah prinsipal pengadu. Sehingga dalam hal ini Bapak sekalian, di awal ketika memulai persidangan itu ketua majelis menyampaikan kepada baik teradu maupun teradu mengenai tata urutan pemeriksaan, disampaikan, kemudian disampaikan juga bahwa sekalipun dalam hal ini teradu memberikan kuasa kepada advokat, teradu juga kepada advokat, kedudukan advokat ini tidak lebih hanya untuk mendampingi, ya, mendampingi, tapi tidak bisa menyampaikan untuk kepentingan kliennya. Dia boleh hadir, datang mendampingi baik pengadu teradu, tapi tidak memiliki hak berbicara. Ya, sepenuhnya itu adalah pengadu maupun teradu. Ini berbeda. Kalau di pengadilan umum, ketika seseorang memberikan kuasa kepada advokat, ya advokat itu bisa memberikan tanggapan lisan, bisa tertulis, itu bisa. Tapi kalau di Dewan Kehormatan yang diberi kesempatan untuk berbicara itu hanyalah prinsipal, hanya prinsipal, ya. Advokat hanya melihat, mendampingi, ya, proses berjalan sesuai yang diatur. Termasuk kalau berkaitan dengan pemeriksaan saksi, katakanlah saksi berupa tulisan, katakanlah, tetap yang punya hak untuk bertanya itu adalah prinsipal, dalam hal ini pengadu dan teradu. Advokat tidak berhak untuk bertanya. Ya. Semua digantungkan pada prinsipal. Pada persidangan pertama, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, yang harus dilakukan oleh seorang advokat adalah menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan perkara yang berlaku. Bagaimana prosedurnya itu disampaikan dalam persidangan pertama. Jadi misalkan dalam persidangan pertama itu setelah kita akan membuka, ya, pada hari ini Senin tanggal
5 September 2023, sidang perkara pelanggaran kode etik advokat Indonesia dengan para pihak, misalkan Andi Sumarto sebagai pengadu, berhadapan dengan Andi Setiarsono sebagai teradu pada hari ini tanggal sekian dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Jadi persidangan di Dewan Kehormatan itu bersifat tertutup, ya. Hanya boleh dihadiri oleh pengadu, teradu, dan kuasa hukum dari pengadu dan teradu. Pihak lain tidak diperbolehkan ikut dalam persidangan di Dewan Kehormatan. Kemudian perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, di mana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang langsung memiliki kekuatan hukum yang pasti. Jadi apakah masih dimungkinkan pengaduan yang sudah dimasukkan itu bisa dicabut, ya? Pada prinsipnya selama perkara itu belum diputus, maka pengadu setiap saat bisa mencabut aduannya setiap saat, ya, selama belum diputus. Sekarang ketika perkara itu memang belum diputus, tapi sudah berproses, ya, bahkan sudah masuk dalam tahap pembuktian katakanlah. Apakah masih mungkin untuk dicabut? Di sini tetap dimungkinkan, tetapi harus atas kesepakatan dengan pihak teradu. Jadi kalau sudah berlangsung, ternyata dalam pandangan pengadu perkara ini nggak perlulah dilanjutkan, katakanlah bahkan ada kesepakatan untuk selesai di tengah perjalanan, pada prinsipnya bisa dicabut, tetapi dengan syarat harus atas persetujuan dari pihak teradu kalau pengadu ingin mencabut. Mengapa harus atas persetujuan dari teradu? Karena boleh jadi teradu itu untuk sampai pada tahapan itu sudah mengeluarkan banyak, ya, banyak itu menyangkut rupiahnya, waktunya dan sebagainya, sehingga kalau kemudian ujuk-ujuk kemudian kok dihentikan, ini justru merugikan kepentingan yang bersangkutan, sehingga masih diberikan toleransi untuk diajukan pencabutan. Kemudian kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa. Jadi pada pemeriksaan perdana itu, Bapak sekalian, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan secara garis besar apa yang, kenapa pengadu mengadukan, intinya gitu. Dia diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok. Demikian pula teradu setelah pengadu menyampaikan, teradu diberi kesempatan untuk menyampaikan dalam tanda kutip, ya, pembelaan terkait dengan pengaduan dari pengadu. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir, jadi pada persidangan pertama salah satu pihak tidak hadir, sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Jadi kalau salah satu pihak tidak hadir, maka masih diberi kesempatan toleransi waktu 14 hari, yaitu dalam rangka untuk memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Kemudian berikutnya, apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 kali tidak hadir,
tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur, dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi. Yang ketiga, apabila teradu telah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. Jadi kalau sudah dipanggil 2 kali serasa tetap tidak hadir, maka pemeriksaan tetap bisa dilanjutkan. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya sang teradu yang memiliki kekuatan yang sama seperti kekuatan keputusan biasa. Kemudian persidangan, sidang Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 orang anggota, yang salah satu anggota dalam merangkap sebagai ketua majelis, tapi harus selalu berjumlah ganjil. Jadi bisa 3, bisa 5. Ya. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan ad hoc. Jadi yang dari unsur akademisi, tokoh masyarakat itu masuk dalam anggota Dewan Kehormatan ad hoc, jadi bersifat sementara, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta memiliki pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Bapak sekalian, yang ad hoc ini, jadi ad hoc ini terdiri atas akademisi, kemudian tokoh masyarakat, bisa diajukan sebagai anggota Dewan Kehormatan ad hoc. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan yang khusus dilakukan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang Daerah atau jika berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditantangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Katakanlah ini seakan-akan sudah berproses ya, dari pengaduan, kemudian memberikan kesempatan pengadu untuk menyampaikan, kemudian saya pada pembuktian sudah katakanlah, kemudian tahap terakhir pengambilan putusan oleh majelis hakim. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa: A. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat terima, menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada pengadu, menolak pengaduan dari pengadu. Keputusan seperti itu sekalian. Saya nanti pada pemberian sanksi kalau memang pengaduan diterima. Pengaduan diterima dalam arti bahwa argumentasi yang ada dalam pengaduan dikuatkan dengan alat bukti. Ini sanksi-sanksi yang diakomodir dalam kode etik. Ada perbedaan sekalian, sanksi di kode etik dan sanksi di undang-undang. Ini yang di kode etik pasal 16. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: 1. Peringatan biasa. Yang kedua, peringatan keras.
Yang ketiga, pemberhentian sementara waktu untuk waktu-waktu tertentu. Kemudian yang keempat, pemecahan dari keanggotaan organisasi profesi. Ini sanksi-sanksi yang diakomodir dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Sedangkan dalam undang-undang nanti ada, jadi lain dalam undang-undang ya. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh undang-undang tertuang dalam pasal 7. Ada agak berbeda sedikit. Pertama berupa teguran lisan. Yang kedua teguran tertulis. Teguran lisan tertulis. Kemudian pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan. Kemudian pemecatan dari keanggotaan profesi advokat. Cara pengambilan putusan oleh Majelis Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan harus disampaikan kepada anggota yang diadukan, pengadu, Dewan Pimpinan Cabang Daerah dari semua organisasi profesi, Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, Dewan Kehormatan Pusat, instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Apakah para pihak memiliki hak untuk banding apabila tidak tidak puas terhadap putusan Dewan Kehormatan? Pasal 18 menegaskan bahwa 1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan cabang atau daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. Banding diajukan ke Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui 20 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Jadi agak berbeda kalau di Dewan Kehormatan banding dapat diberikan tapi dibatasi toleransi waktunya yaitu maksimal 21 hari sejak tanggal bersangkutan menerima salinan putusan. Jadi hitungnya 21 hari setelah tanggal putusan. Ya. Boleh jadi pada persidangan itu pihak teradu tidak hadir dalam persidangan. Kemudian dibacakan oleh majelis, maka yang sudah tidak lagi hadir terkait dengan tugas akhir atau skripsi ini adalah pemeriksaan. Jadi kalau sudah waktunya 14.21 setelah tanggal jadi pada sidang putusan saat kalau katakanlah pihak teradu tidak hadir. Ketika tidak hadir itu boleh jadi memang sudah diputus tapi boleh jadi putusan tidak diterima oleh salah satu pihak. Katakanlah kebetulan yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh putusan majelis itu adalah pihak yang tidak hadir. Maka penghitungannya adalah pada saat diterimanya salinan putusan baru dihitung 21 hari. Itu adalah masa untuk bisa mengajukan banding. Kalau di perkara perdata toleransi waktunya mungkin 14 hari ya. 14 hari baru kalau di Dewan Kehormatan 21 hari, agak lebih lama, 1 minggu. Kemudian setelah menerima memori banding dari pihak yang mengadukan banding, maka toleransi waktunya 14 hari sudah harus disampaikan kepada pihak
Dalam hal ini kalau bandingnya dari pengadu, maka teradu harus mendapatkan dalam tempo 14 hari sejak tanggal diterimanya memori banding. Terkait dengan pemeriksaan di Dewan Kehormatan ini Bapak sekalian, yang perlu diketahui bahwa kalau dalam persidangan umum maupun di peradilan agama, saksi yang mau memberikan kesaksian itu kan diambil sumpah. Ya. Di di Dewan Kehormatan saksi tidak perlu disumpah. Sekalipun tidak perlu disumpah, tetapi tetap ditekankan kepada yang bersangkutan agar memberikan kesaksian yang benar, ya, dalam arti bahwa dia memang betul-betul mengetahui, melihat, menyaksikan sendiri terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jadi sekali lagi tidak ada pengambilan sumpah kepada mereka yang mau dihadirkan sebagai saksi. Kemudian pihak pihak yang mendapatkan memori banding, dia punya hak untuk mengajukan kontra memori banding. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas-berkas tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah pada Dewan Kehormatan Pusat. Di Dewan Kehormatan nggak ada tingkat kasasi, ya. Jadi di level pertama itu Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, kemudian bandingnya langsung ke pusat, itu sudah yang tingkat yang terakhir, ya. Dewan Kehormatan Pusat memutus dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota atau lebih, tapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap ketua majelis. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta memiliki pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri. Mungkin kalaupun ada pertanyaan, Pak, kalau di Jawa Timur ini mereka yang mau mengadukan ke Dewan Kehormatan, adakah biaya yang ditanggung? Ada. Biaya untuk mengadukan, memasukkan pengaduan di Dewan Kehormatan itu ini sesuai dengan yang ditentukan oleh keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah 5 juta. 5 juta itu apakah pasti menang? Belum tentu. Ya, belum tentu, nggak ada jaminan kalau pengaduan itu pasti diterima. Kemarin kebetulan yang saya periksa itu pengaduannya saya tolak. Tadi tetap harus bayar 5 juta. Apakah 5 juta itu untuk majelis? Bukan, ya. 5 juta itu untuk kepentingan penggandaan banyak, ya. Penggandaan karena dalam satu satu materi pengaduan harus digandakan kurang lebih ada 5-6 ya eksemplar, ya. Bayangkan kalau kemudian ditambah dengan kemarin aja satu perkara sampai segini-segini, kalau dia kali 6 sudah berapa itu? Karena dia harus melampirkan banyak putusan dan sebagainya. Karena perkara masih berproses di pengadilan. Jadi
biaya itu bukan untuk majelis hakim. Kalau ada majelis hakim 5 berarti satu majelis dapat 1 juta. Tidak. Majelis hakim dapat apa? Dapat imbalannya nanti di akhirat. Tidak ada sebesar pun yang diterima oleh majelis kehormatan di dalam memeriksa perkara ini. Ya. Jadi kalau saya kan saya ini kan tinggal di Sidoarjo. Ya padahal persidangannya di ya di dekat sinilah, di dekat ini, karena di kantor kebetulan Dewan Kehormatan menempel di Dewan Pimpinan Cabang di BC. Dari Sidoarjo ini kan sebetulnya kan perlu apa ya? Saya kan nggak terbang ya. Ada transportasi. Nah, padahal semua majelis itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ya dia harus membayar sendiri untuk bensinnya. Kalau mau makan ya makan sendiri ya. Karena itu saya katakan balasannya apa? Nanti di akhirat gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Saya ini sudah periode yang ke-4 atau 5 ini. Sebetulnya saya ketika mau saya sudah nggak mau, tapi apa dipertahankan terus untuk di anggota Dewan Kehormatan. Ya saya anggaplah ini sebagai satu bentuk pengabdian kepada organisasi, ya nanti balasannya di akhirat melalui penegakan kode etik. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan. Oke, sudah. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan di tingkat pertama Dewan Kehormatan Cabang daerah mutatis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat. Jadi kalau di lingkungan peradilan tata usaha negara itu kan ada pemeriksaan singkat, cepat gitu ya. Ini juga dikenal istilah secara prorogasi, sangat bergantung kepada kondisi yang menyertai. Kalau memang dirasa perlu, maka bisa dilakukan, tapi tetap harus diajukan permintaan. Keputusan Dewan Kehormatan dan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau daerah dengan memutus sendiri. Jadi dia bisa mengubah sama sekali yang berbeda dengan putusan di tingkat bawahnya. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak di mana hari, tanggal, dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun termasuk dalam Munas. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada A. Anggota yang diadukan, teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding. B. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding. Dewan Pimpinan Cabang Daerah yang bersangkutan, Dewan Kehormatan Cabang Daerah yang bersangkutan. Jadi kalau memang sudah diputuskan, maka biasanya DPN menyampaikan putusan tersebut kepada pengadilan yang berkaitan dan organisasi profesi yang berkaitan, dengan harapan agar kalaupun memang katakanlah dia oleh Dewan Kehormatan Pusat diputus bahwa memang advokat yang diadukan itu dianggap melanggar kode etik, kemudian katakanlah dia dihukum sampai kemudian dikeluarkan. Kalau tadi mengikuti undang-undang advokat, kan dia ada mulai dari teguran
sampai pada dia dikeluarkan dari profesi advokat atau dia diberhentikan sementara. Di sana disebutkan 3 sampai 12 bulan. Kalau katakanlah dia dikeluarkan dari profesi advokat, bagaimana masyarakat tahu bahwa dia dikeluarkan? Nah, di sini sebetulnya secara filosofi kenapa kemudian Mahkamah Agung putusan itu kemudian dikirimkan ke pengadilan-pengadilan, diharapkan agar masyarakat tahu bahwa advokat tersebut itu dikeluarkan sebagai advokat. Tapi memang ini masih sampai saat ini masih ada saya katakan tidak berjalan mulus ya, karena dalam praktek masih terdapat dijumpai seseorang yang sebetulnya sudah diputus ya. Ini salah satu dampak negatif dengan keragaman organisasi profesi ketika di pradi advokat itu sudah dia divonis dikeluarkan sebagai advokat katakanlah. Kemudian dia pindah ke organisasi yang lain ya. Ini salah satu kelemahan dengan adanya organisasi yang tidak tunggal. Ketika seorang dijatuhkan putusan melanggar kode etik, ini sulit untuk memantau tadi pergerakan. Dia pindah ke organisasi yang lain. Nah, di sini sebetulnya bisa diatasi sekalipun banyak beragam organisasi profesi selama satu dewan kehormatannya satu ya. Dewan kehormatannya satu, maka sekalipun dia kutu loncat ke lain itu tetap bisa terpantau. Tapi karena kondisi seperti ini, dia masih bisa kutu loncat ya. Ini yang menjadi pemikiran bagi pimpinan organisasi di level pusat terkait dengan persoalan-persoalan ini, karena kalau itu tidak bisa terselesaikan, maka sampai kapanpun akan sulit untuk melakukan penegakan kode etik. Ya tadi, ketika dia sudah divonis di organisasi A, dia pindah ke organisasi itu sudah tidak terdeteksi. Kebetulan di Jawa Timur ini pernah, bahkan sudah sering yang diputus dia bersalah, diputus, dikeluarkan dari organisasi, keluarkan dari profesi advokat, kemudian pindah ke organisasi yang lain. Apabila seorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang atau daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat atau organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi tadi. Sekalipun bisa dipecat dari ini, dia bisa pindah itu ya. Kemudian ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan diatur dalam pasal 20. Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam kode etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat atau organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi. Bapak, Ibu sekalian, sekalipun ada titik lemah tadi, ya tetap saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan profesi advokat nantinya tetap harus dalam koridor kode etik. Jangan karena masih nanti bisa loncat-loncat ya, janganlah ya. Kita berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tidak menabrak rambu-rambu kebenaran hukum dan keadilan itu sendiri. Sehingga masyarakat percaya bahwa ketika dalam menyelesaikan hukum, memberikan kepercayaan pada Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa mengemban dengan baik karena mau bertanggung jawab dan berjuang seoptimal mungkin untuk kepentingan hukum klien dari Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada berapa jam lagi? 30 menit. Silakan kalau ada tanya jawab. Kayak kalau saya dengan role play mungkin waktu yang terlalu singkat, tapi mungkin ada tanya jawab dari Bapak sekalian, saya persilakan. Demikian pemaparan materi dari Bapak Dr. Taufikur Rahman, SHM HUM. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin ditanyakan bisa langsung dipersilahkan. Mungkin jika belum ada, mungkin Bapak ingin menambahkan sedikit dari materi. Masih ada cukup waktu. Oke, baik Bapak sekalian, jadi sekali lagi untuk kode etik ini terkait dengan nanti ujian itu saya tidak bisa mengatakan bahwa soal-soal mana gitu ya. Tapi tadi sudah ada beberapa yang saya sampaikan yang berpotensi ya, yang berpotensi keluar. Termasuk tadi yang terkait dengan hubungan antara klien, advokat dengan klien, advokat dengan teman sejawat ya. Paling tidak lah, ya sudah tahu mana-mana yang diperbolehkan, kemudian penolakan-penolakan yang bisa dilakukan sebatas apa dan sebagainya ya. Dan sekalipun tadi ada peluang-peluang untuk melakukan pelanggaran kode etik dengan cara kudu loncat ke organisasi lain, tetap saya mengimbau untuk tidak sekali-kali untuk berupaya untuk melakukan pelanggaran kode etik. Apakah nanti ada organisasi yang dari sekian organisasi bisa menyatu atau bagaimana, atau paling tidak ada satu kelembagaan yang itu bisa menegakkan bagi semuanya. Itu yang barangkali yang sangat nasional. Kalau kemudian dari seluruh organisasi jadikan satu, kayaknya sangat sulit. Tapi kalau satu kode etik yang berlaku itu sudah berlaku sekarang, cuman dari aspek penegakannya akan lebih bisa ditegakkan apabila kelembagaan ini mencakup semua organisasi profesi yang ada. Sementara ini memang masih dalam satu organisasi. Misalkan Pradi A ini memiliki Dewan Kehormatan, Pradi B memiliki Dewan Kehormatan, Pradi C memiliki kehormatan. Nah, ini tadi ketika dia di sini sudah katakan divonis, dipecat, dia lari ke sini. Tapi kalau di masing-masing sekalipun ada organisasi-organisasi, tapi kalau Dewan Kehormatannya ini mengayomi seluruhnya, maka dia nggak akan diloncat organisasi manapun bisa terdeteksi. Ya. Ini satu problem kenapa terkait dengan penegakan kode etik ini belum maksimal. Kemudian yang kedua adalah komunikasi organisasi profesi dengan lembaga peradilan yang belum maksimal kayaknya, sehingga sebetulnya ketika sudah diputus, kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung, harapannya melalui undang Mahkamah Agung kemudian menginformasikan kepada seluruh pengadilan. Ya. Nah, ini yang barangkali ada kendala-kendala, karena mungkin juga bisa dipahami karena untuk informasi dari Mahkamah Agung ke peradilan di bawahnya kan juga membutuhkan biaya dan sebagainya. Ini juga mungkin belum terfikirkan. Nah, ini nanti persoalan-persoalan ke depan
Seperti itu. Terlepas dari itu semuanya, kita secara pribadi-pribadi yang memang ingin berkontribusi dalam upaya penegakan hukum, yaitu salah satu orientasinya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan tujuan nasional, maka itu adalah merupakan satu motivasi bagi kita mengapa kita mau terjun dalam dunia profesi advokat di samping bahwa kita memang dalam pelaksanaan profesi itu berhak untuk mendapatkan honorarium, tapi itu bukan merupakan tujuan utama kita terjun dalam dunia profesi advokat ini, tapi lebih dari itu adalah membantu masyarakat, membantu klien yang memiliki persoalan hukum. Jadi orientasinya adalah membantu menyelesaikan kepentingan hukum yang dihadapi. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti pada waktunya mungkin tanggal bulan Desember ya, kalau nggak salah ujian advokat, khusus materi kode etik, paling tidak informasi dari saya ini bisa membantu untuk menjawab soal-soal ujian tulis dan mudah-mudahan semuanya bisa lulus dari ujian profesi advokat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik Hurrahman SHM Hum atas paparan materi yang sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, izin untuk sesi foto bersama, Pak. Oke, saya pandu untuk para peserta bisa maju ke depan untuk sesi foto bersama sebelum ditutupnya sesi pada hari ini. Monggo mau duduk atau di depan boleh? Oh, oke, saya panggilkan. Oke, bisa langsung untuk audiens, bisa langsung ke depan. Monggo. Pak J, monggo. Di tengah. Ada meja. Satu, dua, tiga. Lagi kayak bebas. Satu, dua, tiga. Jangan bongkar dulu. Bentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk para audiens.